Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para kakek-kakek dan nenek-nenek, tadi Pak Irmono mengawali kakek-kakek dan nenek-nenek, maaf yang belum punya cucu. Sobat-sobat, kawan-kawan alumni matematik 80 di Rumah 1 rahimakumullah. Tidak lupa undangan dan hari ini adalah keluarga suami atau istri, juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususi Luna Maya, kadang-kadang kinasih Luna Maya. Luna Maya itu adalah lansia masih senang bergaya, lanjut usia masih senang bergaya. Walaupun kita senang bergaya, memang menurut apa namanya di grup ibu-ibu itu rata-rata di situ ada diskusi sharing terkait, wah aku gaya apa ya, aku gaya gamis saya ini kembangin, terus pantasnya apa anu nih kerudungnya jilbabnya dan sebagainya luar biasa, masya Allah. Ya memang itu sudah sunatullah ya. Jadi tidak terkecuali istri saya sendiri itu kalau berangkat pengajian di Al-Fatah ya, Mbak Sari dan Mas Ustaz Toto ya, itu kalau Al-Fatah itu kan dari Durian kan jauh, perjalanannya kan setengah jam lebih. Kalau waktu subuhnya itu masuk akhir, artinya sudah setengah 5 itu kan waktunya kan ngepres ya. Beliau mesti tidak jamaah, jadi katanya kerjaan sih. Ya itu luar biasa, masya Allah. Jadi kalau batas setengah jam lebih, jadi nggak ke masjid. Ya begitu itu. Itu sudah di sana jadi catat. Ya, kalau cewek itu memang ya luar biasa itu. Jadi kita tidak asing lagi. Baik Ibu Bapak rahmatullah, sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas lima-lima hidayahnya pada siang hari ini yang penuh rahmat kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah, berkumpul di majelis yang mulia insyaallah, yaitu di Marwah Resto ya. Saya sering lewat sini kalau ke Pare, tapi dulunya itu enggak banyak ngereken ya. Tapi ternyata ya lumayan untuk pertemuan kita ya, silaturahim. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan senantiasa tetap terlimpah pada diri kita mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Salam semoga terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umatnya senantiasa tetap istiqomah di jalannya sampai akhir zaman. Amin. Hadirin Ibu Bapak rahimakumullah, ini sharing saja ya. Jadi saya yakin yang hadir ini sudah berilmu semua, jadi berilmu tinggi. Jadi kalau saya mengatakan tunggal konco ojo kudu, tunggal guru ojo gagu. Sekali lagi, tunggal konco ojo kudu, tunggal guru ojo gagu. Bahkan ada teman menyampaikan satu, yaitu tunggal danyang ojo kenyang. Bapak rahmatullah, saya punya cerita dari Papua. Bagi yang sudah pernah mendengar, ini sebagai refresh saja ya. Di Papua itu ada seorang ulama bernama Abdullah, asalnya dari Jawa ya. Dia di sana sebagai imam masjid yang tidak jauh dari rumahnya.
Kemudian punya sahabat asli Papua, namanya Lukas. Lukas itu pendeta Nasrani. Kedua ulama itu, yang satu ulama Muslim, yang satu ulama Nasrani, itu bersahabat dalam arti dalam bidang sosial ya, sosial, yaitu tolong menolong dan sebagainya, masalah dunia. Jadi kalau masalah tauhid tidak ya. Artinya dia berteman akrab. Pak Abdullah, Yai Abdullah itu kalau ke masjid mesti melewati depannya pendeta Lukas. Dia mesti tersenyum, saling menyapa. Kemudian juga sekali tempo dalam bahasa Jawanya jagongan ya. Jadi sharing masalah sosial kemasyarakatan. Suatu saat pendeta Lukas itu dia itu memiliki anjing. Jadi memiliki piaraan anjing, anjingnya itu sakit ya. Karena tidak ada dokter hewan di Papua sana ketika itu, akhirnya pendeta Lukas itu minta tolong kepada Pak Yai Abdullah. Jadi dia tindak dalamnya Pak Yai Abdullah, Pak Yai, tolong saya itu punya anjing, ini kok sakit, lemah sekali. Sudah lama tidak mau makan dan nampaknya dia amat sangat kalau orang itu sudah dalam bahasa Jawanya kalau sudah lemper berselimut gitu ya, itu tolong supaya diobati. Kemudian sebenarnya Yai Abdullah itu bingung, bukan dokter hewan, tetapi kok ngobati anjing, bagaimana caranya. Tapi ini luar biasa ya. Ini merupakan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Ketika anjing itu dibawa ke Pak Yai Abdullah, Pak Yai Abdullah itu punya semacam insting ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya punya jambi-jambi ya. Istilahnya ya komat kamit gitu ya. Ustaz Abdullah begini, Yai Abdullah, asu anjing itu kan asu ya dalam bahasa Jawa ya. Asu yen kowe urip yo dan uripo, sambil dilus-lus. Asu yen kowe mati yo ndang matio. Itu berulang-ulang sampai pendeta Lukas itu apa ya dengan apa yang disampaikan oleh Yai Abdullah tadi. Apa gerangan dengan gaib ya, luar biasa, masya Allah. Ketika anjingnya dilus-lus dengan dijapani asu nek urip ndang uripo, nek mati ndang mati, langsung dalam bahasanya apa? Cekekal ya. Cekekal itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Bangun langsung lari. Langsung tertawa. Jadi pendeta Lukas itu wah gembira dia. Anjing saya sudah sembuh. Jadi marem ya dalam bahasa Jawanya. Sebaliknya pendeta Ustaz Yai Abdullah juga terkejut dengan hanya jambi-jambi begitu kok bisa sembuh. Ya tertawa sebenarnya, tertawa. Akhirnya perjalanan terus selang beberapa hari, minggu. Suatu saat hadirin rahimakumullah, setiap ada azan, Ustaz Abdullah itu, Haji Abdullah itu kok tidak keluar, beberapa hari tidak ke masjid, ada apa kiranya. Pendeta Lukas itu ngabar nih ya, ngertak nih, kira-kira apa ya yang di permasalahannya Haji Abdullah tidak datang. Akhirnya besuk nyambangi ke rumahnya Pak Yai Abdullah. Ternyata Pak Yai Abdullah itu sakit ya, gerak sakit, berselimut gitu. Ketika pendeta Lukas datang, ya selamat sore ya ngomong ya sakit, Pak Yai, iya sakit sudah beberapa hari ini saya tidak bisa ke masjid.
Terus akhirnya Pendeta Lukas itu punya cara, jadi tidak dimintai obat sebenarnya, tapi Pendeta Lukas ingin balas budi. Bagaimana ya agar Kyai Abdullah bisa sembuh? Akhirnya ya itu, Kyai Abdullah itu dilus-lus dengan hafalnya mantra oleh Pendeta Lukas tadi, dilus-lus dengan bilang su asu nek urip dan uripo, nek mati dan mati. Berulang-ulang. Akhirnya Kyai Abdullah tadi terpinggal-pinggal ya, tertawa, akhirnya bangun sembuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak rahimahullah, ternyata apa yang kita duga seolah-olah metafisik ya, jadi secara logika tidak mungkin, tapi ternyata mungkin. Mungkin ada yang tanya, Pak Imam, itu cerita dari mana? Itu dari bawah, turun-temurun, mungkin dari Israiliyat. Bisa juga mungkin dari cerita image yang turun-temurun. Tapi yang jelas sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat sana ya, dibuat dongeng. Kesimpulannya, hadirin rahimakumullah, persahabatan antara Kyai Abdullah dan Pendeta Lukas itu adalah suatu contoh, suatu teladan yang bagus di antara kita. Mungkin kita tidak tahu dari kumpulan kita itu kan heterogen ya, dirinya sendiri negara Pancasila. Jadi di dalam negara Pancasila itu adalah bersuku-suku tetapi tetap satu, saling hormat menghormati, toleransi. Saya teringat ini ya, persahabatan saya dengan teman saya non muslim ketika SMA. Itu ketika main-main bersama, naik sepeda motor, rekreasi kemana itu waktunya luhur, waktunya sholat duhur. Dia tajak mampir, saya sholat, dia menunggu di depan. Namanya Daryono, Ijazah ke Bandung, sudah lama tidak ketemu ini. Sudah 40 tahun lebih. Tapi suatu saat juga ibu-ibu rahimahullah, yang mana teman saya Daryono tadi setelah SMA juga masih bersahabat. Ketika saya diangkat jadi guru angkatan pertama di Waturimo, beberapa bulan saya juga nikah terlebih dahulu. Dia itu datang ke sekolah saya, Mas Daryono tadi ya. Dia dengan seorang cewek ketika itu datang, saya nggak tahu kalau itu calon istrinya. Dia bilang, Mas, saya pinjam antalonya ya, pinjam jasnya untuk nikah. Terus akhirnya ya itu saya pinjami, dan barangkali satu-satunya jas yang pernah masuk gereja yang maksud saya yang bukan Nasrani ya, punya jas saya ya. Jadi jas saya itu pernah masuk gereja dipakai teman saya tadi. Nah, itu amat sangat berkesan. Saya tidak tersambung. Beliau di Bandung, dalam ada ketemu. Bapak dan Allah, itu adalah kisah cerita hikmah ya. Jadi Israiliyat. Sekarang selanjutnya, tadi di dalam salam pertama saya sudah menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan, keberkahan senantiasa terlimpah pada diri kalian semua. Kemudian Ibu Bapak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga semoga keselamatan, kesejahteraan, keberkahan terlimpah kepada Anda juga. Hal ini juga saya sampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman saya, sahabat kita yaitu dari itu, jadi salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sudah sama dengan arti salam tadi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sahabat satu-satunya dari ya mudah-mudahan tetap sebagai sahabat kita sampai yang melahirkan. Terakhir, Ibu Bapak Rahimahullah, pada saat ini kita kan bersilaturahim ya. Jadi bersilaturahmi yaitu mungkin dalam manfaat silaturahmi itu ada beberapa tingkatan. Jadi yang pertama itu tingkatannya adalah silaturahmi mereka yang tetap menyambung silaturahim walaupun diputus. Jadi tetap menyambung silaturahim walaupun diputus. Maksudnya diputus bagaimana Pak Imam? Ya mungkin diputus pergi ke luar negeri, ke tempat jauh,
atau mungkin tidak tahu alamatnya, tapi tetap menyambung silaturahim manakala diputus, tapi salah satunya tetap menyambung karena punya alamat, punya nomor WA. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tetap menyambung silaturahim manakala diputus. Yang kedua, Ibu Bapak Rafiqullah, tingkatan silaturahim yang kedua adalah membalas jasa. Jadi membalas jasa itu berutang budi. Selamat datang kawan kita. Atau izin? Oh monggo. Izin tidak. Jadi yang kedua, monggo, Binara. Kami teruskan, yang pertama tadi yang membutuh, yang kedua pembalas jasa ya. Ya nanti ada foto lagi bagi yang belum foto ya. Mengingat waktu ini saya teruskan saja ya. Nanti jam 13 sudah selesai. 13. Nanti saya mampir ke teman saya, teman kita semua dari kelas A ya. Namanya Bu Asmu. Insya Allah saya mampir ke sana. Setelah ini, nanti saya sholat di sana. Namanya Bu Asmu, teman kita dari kelas A. Baik Bapak Allah, saya ulangi, yang pertama tadi tetap menyambung silaturahim manakala diputus. Yang kedua balas jasa. Balas jasa itu suatu contoh, saya pernah sowan ke rumahnya Mbak Haji Heri Situgas. Suatu saat Pak Heri juga datang ke rumah saya. Jadi silaturahim yang sifatnya membalas. Yang ketiga yaitu terkait dengan memutus silaturahim, konsultasi silaturahim. Jadi memutus itu artinya entah itu karena meninggal dunia atau mungkin keluar pergi jauh, tidak sambung, tidak punya nomor dan sebagainya. Jadi pemutus yang tidak sengaja. Kemudian manfaat Ibu Bapak Rahimakumullah, ini dulu sudah saya sampaikan terkait manfaat silaturahim. Kita sudah merasakan tadi ketika kita bertemu dengan teman yang lama tidak ketemu, otomatis ada kesan tersendiri. Ya, mungkin kita itu ya bahagia itu bisa memperbanyak hormon endorfin ya. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Kalau hormon itu sudah artinya banyak, insya Allah kita itu kelanjutannya ya berbahagia. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa sapa wonge yang senang bersilaturahim maka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Itu maksudnya bagaimana Pak Imam? Mosok ketemu konco iso ndawakne umur, mosok ketemu konco rezekine iso jembar. Nah, ternyata memang itu ya merupakan sunatullah. Ya alhamdulillah, minimal rezeki di hadapannya Bapak Ibu itu ada rezeki gitu ya. Ya bahkan nanti mungkin malah sisa ya, pulang saja dia. Ya stop mundur. Jadi diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jadi dengan kebahagiaan hormon endorfin yang semakin banyak, bahagia itu berkorelasi dengan usia. Dan ternyata oleh Allah juga bisa dicatat di Lauh Mahfuz sana. Umurnya Pak Sukro nanti 72 tahun. Umurnya Imam Susanto 85 tahun. Umurnya Pak Senario mungkin 90 tahun dan sebagainya. Itu berkorelasi ya. Jadi Ibu Bapak jangan berpikir secara letter matematik. Kalau berpikir matematik memang seolah-olah itu kontradiksi. Tapi ketika kita itu punya keyakinan oleh Allah sudah ditulis, karena Allah bisa merubah takdir. Dalam hadis telah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa takdir itu usaha, doa, terutama doa itu bisa merubah takdir. Jadi ketika Allah menulis
misalnya Imam Susanto pulang dari pertemuan ini nanti akan sakit misalnya. Tapi karena kita punya doa senantiasa berdoa oleh Allah di sana di backspace ya, bahkan di del. Jadi diganti dengan sehat. Bapak Rahmatullah yang terakhir, jadi tadi sudah sampaikan, jadi saling memaafkan kesalahan di antara kita, saling bantu tolong menolong. Jadi kita bisa sharing, punya kabar barangkali iya mas, ini aku butuh punya basic komputer, tapi ternyata masih bingung cari kerjaan. Pak Zainal punya info, ini Mas Imam, ini ada bisa dibuka, ini linknya ada ini, monggo dibuka, nanti bisa daftar di sini. Saling tukar informasi. Juga bisnis juga terkait dengan ilmu yang kaitannya dengan YouTube ini, Mbak Arsa itu lihat sekali ya. Pokoknya terkait dengan kaitannya editing itu, beliau luar biasa. Bapak yang paling terakhir, saya juga ingin memperkenalkan. Tadi saya Mary sama Ustadz Abu Bakar tadi ke depan memperkenalkan sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri ya, siapa ya? Ayo ke depan. Ini mantan pacar saya, sebelum saya akhiri ya. Ada apa? Mau aja biar dikenal. Ini mantan pacar saya, ketemunya di Perigi tahun 81-82. Saya menikah 82. Alhamdulillah 1 tambah 1 ada 11. Ketika ibu bapak yang dulu transfer ke S1 itu dosen kita Pak Muhtar pernah ngisi di Tulungagung ya, bilang dia ngetes sama kami ini, beras Diana Butini saya berapa 1 tambah 1, maksudnya putranya berapa, cucunya berapa. Jadi niru Pak Muhtar ya, dosen kita dulu ya, masih ingat toh statistik. Dia ngetes begitu, 1 tambah 1 saya 11. Jadi anak saya 2, yang satu kerja di Blitar tapi berangkat pulang dari Unut Tulungagung. Jadi jaraknya kurang lebih 25 km di Puskesmas Kepanjen Kidul, ya itu sebagai bidan seperti nyonyahnya Mas Dirman ini. Nomor 2 itu menemani saya laki-laki. Yang pertama tadi anaknya 3 ya, laki-laki, perempuan. Yang kedua namanya di Indra Setria, Indra Prasetya. Mungkin sekali pengajian pernah crash dengan Pak Ustadz Toto ya. Anak saya nomor 2 ya, Toto. Jadi pernah mengkaji bersama Pak Ustadz Toto. Itu nomor 2, putranya 2. Jadi 1 tambah 1 11. Jadi sudah saya nikah ini ya sudah hampir berapa tahun ini? 40 tahun. Moga sudah. Baik Bapak, saya kira itu perkenalan. Jadi mudah-mudahan manfaat. Biasanya saya itu kalau mau ngomong apa saya lupa, tapi ada yang ingat. Oleh karena itu kalau ada baiknya, ada haknya, insya Allah itu dari Allah SWT. Tapi kalau ada salahnya, ada khilafnya, itu dari pribadi Imam Susanto. Mudah-mudahan Allah berikan maghfirah. Oleh karena itu dengan bahasa Jawa saya mengucapkan Joyo Wijayanti nirit ing samikala rahayu ingkang sami pinanggih. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa foto bersama bagi yang belum. Beri sambutan tepuk tangan untuk Ustadz Haji Iman. Tadi sudah dikenalkan dengan Ibu Imamnya ya. Terima kasih ya Pak Imam. Berikutnya teman